Dikenal memiliki banyak kandungan alami untuk tubuh dan ramah tanpa efek samping ketika pemakaian, Virgin Coconut Oil (VCO) seketika menjelma menjadi primadona baru di dunia kesehatan dan kecantikan di Indonesia, bahkan di dunia. Maka tak heran jika banyak negara mulai ikut memproduksi secara besar-besaran jenis minyak ini untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan pasar. Terdapat banyak penelitian yang menyebutkan bahwa minyak kelapa sawit atau minyak palem banyak mengandung lemak trans yang dikenal berbahaya karena mampu menyebabkan penyumbuhan saluran darah dan munculnya penyakit jantung dan hati. Untuk itu, kehadiran VCO sebagai bahan memasak bisa menjadi pengganti yang sangat tepat karena VCO mengandung 0% lemak trans dan kaya akan asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh dikenal mampu meningkatkan kerja organ pencernaan dan mampu menyembuhkan penyakit otak seperti epilepsi. Universitas Warmadewa melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat melakukan pengabdian dalam bentuk monitoring kegiatan produksi VCO di Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali. Dalam hal tersebut, Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian Unwar, Insinyur Igede Pase Mangku MP, yang merupakan dosen Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa, mengatakan melalui proses pengabdian masyarakat, pengembangan produk VCO sudah dilakukan sejak Agustus. Penting adanya monitoring dalam suatu produksi. Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi internal dilaksanakan dengan harapan dengan dilakukan proses pendampingan mampu memberikan manfaat guna perkembangan produksi VCO di Desa Pangsan. Selain itu, lebih lanjut dikatakan persaingan pasar produk VCO khususnya di Bali sudah semakin banyak. Maka dari itu, perlu adanya inovasi dalam pengemasan produk, kualitas produk maupun kegunaan dari produk VCO. Karena kegiatan ini sudah mulai berlangsung bulan Agustus ya, bulan Agustus 2019 sudah beberapa kali praktik yang dilakukan oleh kelompok Pangsa Mayu di sini. Nah, kemudian didampingi oleh staf dari desa Pangsan sendiri, Pak Wardani, dan ada beberapa staf lain. Nah, di sini tujuannya adalah kita melihat bagaimana proses atau program kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelompok selama kita mendampingi kurang lebih sudah 3 bulanan. Nah, harapannya bahwa dengan kita dampingi kegiatan ini bisa memberikan manfaat yang nyata kepada kelompok, khususnya dari masyarakat Desa Pangsan pada umumnya. Nah, terkadang kita melihat bahwa kelemahan dari suatu kegiatan atau program, baik itu di internal institusi maupun dari luar, bahwa keberlangsungan dan keberlanjutan dari kegiatan itu sangat penting, sehingga kita ingin melihat apakah kegiatan yang sudah dilakukan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga itulah tujuannya kita perlu melakukan monitoring dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk melihat apakah nanti kegiatan ini boleh dikatakan sudah cukup berhasil atau kurang dan perlu untuk ditingkatkan. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Warmadewa menyelenggarakan program kemitraan masyarakat tentang pelestarian 2 lembar prasasti di Desa Gelgel Klungkung pada hari Minggu 17 November tahun 2019 di Pura Ibu Kawitan Pasek Gegel, Desa Tangkas Kori Agung Klungkung. Penerima hibah pengabdian yang merupakan dosen Unwar, Dr. D.R.S. Sumadi Mardike MSI, menyampaikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian warisan budaya yang ada di pulau tersebut. Ia mengatakan terdapat 2 lembar prasasti yang terbuat dari bahan perak dan bahan perunggu, dan selain itu program tersebut memiliki 2 tujuan penting yang ingin dilaksanakan. Yang pertama adalah mengetahui isi prasasti yang kaitannya dengan sejarah latar belakang Pura Ibu Kawitan Pasek Gegel Tangkas Kori Agung, dan yang kedua adalah melestarikan prestasi yang merupakan bentuk sejarah budaya masa lalu agar mampu diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, yang pertama bahwa pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kemitraan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk pelestarian warisan budaya yang ada di sini, khususnya 2 lembar prasasti yang dibuat dari bahan perak 1 dan bahan perunggu 1. Nah, jadi ada 2 tujuan penting yang ingin dilaksanakan. Yang pertama adalah
mengetahui isi prasasti itu dan kaitannya dengan sejarah, latar belakang sejarah Gelgel, khususnya Pura Dasar. Nah, dengan mengetahui ini sehingga ada semacam bukti sejarah yang autentik untuk menjelaskan tentang sejarah Gelgel. Nah, yang kedua adalah selain mengetahui secara gamblang apa yang tertulis dan maknanya bagi sejarah, tujuan dari kegiatan ini adalah pelestarian. Artinya prasasti yang merupakan bukti autentik ini supaya bisa lestari, bisa dijadikan pegangan oleh lintas generasi. Nah, dalam hal ini adalah ini bagian dari pemberdayaan masyarakat supaya mereka ada rasa bangga, rasa mendukung kepada pemujaan leluhur. Nah, dalam kegiatan ini juga kami melibatkan Bendesa Pura agar sebagai saksi, begitu juga Bendesa adat Gelgel, gitu, untuk juga ikut menyaksikan dan memahami tentang apa yang menjadi isi prasasti itu, dan juga bagaimana cara masyarakat untuk menjaga, merawat supaya prasasti itu tidak rusak. Nah, kali itu yang terpenting. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kegiatan PKM ini telah berhasil melakukan pembacaan, transkripsi tulisan, penerjemahan bahasa hingga merumuskan makna yang tersurat pada prasasti tersebut. Di samping itu telah pula diupayakan demo strategi pelestarian warisan budaya dari bahan logam. Lembaga Pengabdian Masyarakat LPM Universitas Hormadewa bekerjasama dengan Desa Adat Tuban menyelenggarakan fokus group discussion dengan tema program kemitraan masyarakat PKM, pemberdayaan pecalang dan keamanan Desa Adat Tuban dalam meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional, yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Adat Tuban pada tanggal 24 sampai 25 September tahun 2020. Program pengabdian tersebut diketuai oleh Dr. D.S. Iwayan Wisnu Astara SHMH dengan anggota Profesor Dr. Inyoman Putu Budiate SHMA dan Dr. Ayu Sriasih Wisnu SHMKN dari FH Unluar. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Dr. D.S. Iwayan Wisnu Astara SHMH dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program wajib yang dilaksanakan oleh dosen sebagai tenaga pendidik. Dalam program pengabdian kali ini mengambil judul tentang peran pecalang di desa adat. Kegiatan tersebut mengundang berbagai pihak terkait dengan peran pecalang di desa adat, antara lain dari kepolisian, prajurit desa, dan lembaga penegak hukum yang ada di desa adat. Menurutnya tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan pengetahuan hukum dan saling bertukar pikiran tentang peran pecalang dalam menjaga keamanan di desa adat Tuban. Terlebih yang kita ketahui saat kondisi pandemi ini, pecalang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan desa serta selalu mensosialisasikan aturan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian masyarakat Universitas Hormadewa yang berkaitan dengan pemberdayaan pecalang dalam rangka bagaimana menyatukan persepsi antara pecalang dengan kepolisian. Karena peran pecalang khususnya di Bali memiliki suatu keunikan dalam rangka kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan, adat dan tradisi. Nah, tradisi Bali di sini agama Hindu ini memberikan vibrasi terhadap semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan bagaimana peran pecalang dalam rangka juga ikut membantu peran polisi. Namun peran polisi itu adalah berkaitan dengan tugas-tugas kenegaraan. Tugas kenegaraan dia mewilayahi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi pecalang berperanan di desa adatnya, yang berkaitan dengan Tri Ite Krana, periangan, powongan, dan pelemahan. Disitulah peran pecalang. Berkaitan dengan periangan, mereka menjaga bagaimana pura-pura
kegiatan di desa itu supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan peran polisi. Polisi luas perannya, tetapi pecalang ini memberikan membantu peran terutama polisi. Akan tetapi khusus untuk di desa adat Tuban, peran pecalang ini tidak saja melibatkan keramo desa adat, tetapi juga melibatkan orang yang bukan agama Hindu saja. Di sini agama Islam semua diperankan.